Share screen, silahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di Zoom meeting mata kuliah dasar-dasar matematika sore ini. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi tentang pengertian himpunan dan jenis-jenis himpunan. Materi pertama, langsung saja materi 1.1 dan 1.2 yang dibacakan oleh Aziza Jian Hanifah, saya sendiri. 1.1 pengertian himpunan. Perhatikan gambar berikut. Gambar ini merupakan kumpulan monyet yang merupakan himpunan. Kumpulan buah juga merupakan himpunan. Kumpulan anak imut bukan himpunan. Kumpulan baju cantik bukan himpunan. Kumpulan monyet dan kumpulan buah disebut himpunan karena keduanya memiliki definisi. Bentar, nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Memiliki definisi. Memiliki definisi yang jelas sehingga merupakan satu himpunan, sedangkan kumpulan anak imut dan kumpulan baju cantik bukan himpunan karena tidak memiliki definisi yang jelas. Kata imut dan cantik memiliki definisi yang berbeda untuk setiap orang. Misalnya, saya menganggap anak pada gambar di atas itu imut, tapi kalian belum tentu menganggap anak pada gambar di atas itu juga imut. Oleh karena itu, kumpulan anak imut dan kumpulan baju cantik bukan merupakan suatu himpunan. Himpunan adalah kumpulan benda atau objek yang anggota-anggotanya dapat didefinisikan dengan jelas. Sedangkan bukan himpunan adalah kumpulan benda atau objek yang anggota-anggotanya tidak dapat didefinisikan dengan jelas. 1.2 Notasi himpunan. Himpunan biasanya dinyatakan dengan huruf kapital seperti A, B, C, atau D. Anggota himpunan dinyatakan dengan huruf kecil seperti A, B, C atau D kecil. Seluruh anggota himpunan harus dituliskan dalam lambang himpunan kurung kurawal. Dan setiap anggota himpunan dipisahkan dengan tanda koma. Jika anggota himpunan sangat banyak dan tidak memungkinkan untuk disebutkan satu persatu, maka dapat digunakan tanda titik-titik. Jika suatu objek X adalah anggota dari himpunan A, maka dapat ditulis X anggota A, yang dapat dibaca X anggota dari himpunan A. Namun jika suatu objek X adalah bukan anggota dari himpunan A, maka dapat ditulis X bukan anggota A. Contohnya misalkan A dalam kurung kurawal A, I, U, E, O, maka A anggota dari himpunan A, U anggota dari himpunan A, B bukan anggota dari himpunan A. B dalam kurung kurawal 2357, maka 2 anggota dari himpunan B, 7 anggota dari himpunan B, 4 bukan anggota dari himpunan B. Baik, terima kasih kepada Aziza. Selanjutnya materi
Baik, materi yang selanjutnya yang akan dibahas oleh saya Septiani Ramri, yaitu 1.3, cara penyajikan himpunan. Di dalam cara menyajikan himpunan ini, ada 4 cara. Yang pertama itu enumerasi atau dengan mendaftarkan anggotanya, atau disebut metode tabulasi, yang dimana suatu himpunan yang dapat dinyatakan dengan menyebutkan semua anggotanya yang dituliskan dalam tanda kurung terawal. Dan di antara setiap anggotanya dipisahkan dengan tanda koma. Biasanya suatu himpunan diberi nama dengan menggunakan huruf kapital maupun dengan menggunakan simbol-simbol lainnya. Nah, maksud dari ini bisa kita lihat di dalam tas berikut, yaitu himpunan A yang berisi 4 buah bilangan asli pertama. Di mana himpunan A yang berisi 4 buah bilangan asli pertama itu seperti angka 1, 2, 3, 4. Dan bisa ditulis sebagai A sama dengan dalam kurung kerawal 1 di koma 2, 3, 4. Contoh yang keduanya yaitu adalah himpunan B yang berisi huruf vokal. Huruf vokal ini seperti A, I, U, E, O. Yang bisa ditulis sebagai B sama dengan dalam kurung kerawal A, I, U, E, O. Himpunan biasanya digunakan untuk mengkelompokkan objek yang mempunyai sifat yang mirip. Maksudnya yang mirip ini seperti contoh yang di atas barusan saya jelaskan. Tetapi dari definisi himpunan, kita mengetahui bahwa sah-sah saja elemen di dalam himpunan tidak mempunyai hubungan satu sama yang lain. Contoh yang dimaksudkan itu, contoh pertama itu adalah dalam kurung kerawal, kucing, A, Amir, 10, paku. Adalah himpunan yang terdiri dari 5 elemen, yaitu kucing A, Amir, 10, dan paku. Contoh kedua, C sama dengan dalam kurung kerawal A, dalam kurung kerawal A, dalam kurung kerawal A. Yang contoh ketiga yaitu adalah K sama dengan kurung kerawal. Maksud dari contoh ini, contoh pertama itu bilangnya ada 5 elemen. Kenapa 5 elemen? Karena kucing itu adalah bagian dari hewan, sedangkan si A bagian dari huruf, sedangkan Amir adalah nama orang, 10 itu adalah angka, dan paku itu adalah sebuah benda. Sedangkan himpunan C memperlihatkan bahwa suatu himpunan dapat menjadikan anggota himpunan lain. Sedangkan K berisi 1 elemen yaitu kurung kerawal. Ada beberapa syarat atau hal yang diperhatikan dalam mendaftarkan anggota. Yang pertama itu, anggota yang muncul lebih dari 1 kali hanya dituliskan sekali saja. Seperti himpunan A berisi A, B, C, A, D, E. Sehingga ditulis dalam kurung kerawal hanya A, B, B, C, D, E. Yang biasanya ditulis A-nya ada 2 di sini, nanti di dalam kurung kerawalnya A-nya akan ditulis 1 saja. Yang kedua itu adalah letak masing-masing anggota boleh ditukarkan. Maksudnya di sini, dalam kurung kerawal A, B, C, D, E ini, untuk si E bisa ditukarkan dengan A. Yang ketiga itu adalah apabila suatu himpunan anggota cukup banyak dan anggota-anggotanya memiliki urutan tertentu, digunakan 3 titik. Maksud di sini yang sudah dijelaskan sama rekan saya Azizah yang tadi, itu adalah bahwa himpunan yang banyak itu nanti ditulis hanya 3 titik. Contohnya seperti himpunan alfabet ditulis dengan dalam kurung kerawal A, B, C, titik, Z. Kenapa? Karena huruf alfabet itu
banyak A sampai Z. Yang kedua itu adalah dengan menyatakan sifat atau karakteristik yang dimiliki anggotanya. Maksudnya itu adalah suatu himpunan menyebutkan sifat atau karakteristik yang dimiliki anggotanya itu contohnya seperti A himpunan bilangan asli kurang dari 6. Nah, ini ada karakteristik atau sifatnya, maksudnya itu bilangan asli kurang dari 6 seperti 1, 2, 3, 4, 5. Cara yang ketiga itu adalah simbol-simbol baku. Beberapa himpunan khusus dituliskan dengan simbol-simbol yang sudah baku, diantaranya contohnya P sama dengan himpunan bilangan bulat positif, N sama dengan himpunan bilangan asli. Ada kalanya beberapa himpunan merupakan bagian dari himpunan yang bagian dari sebuah himpunan universal. Ini dilambangkan dengan U yang harus diberikan secara eksplisit atau diarahkan berdasarkan pembicaraan. Sebagai contohnya, U sama dengan dalam kurung kerawal 1, 2, 3, 4, 5. Dan A adalah himpunan bagian dari U dengan A sama dengan dalam kurung kerawal 1, 3, 5. Maksudnya ini, A ini himpunan bagian dari U itu adalah karena A itu 135 itu termasuk juga di U. Maka itu irisan atau yang himpunan bagian dari U. Yang keempat itu adalah notasi pembentukan himpunan. Himpunan dinyatakan dengan menuliskan syarat yang harus dipenuhi oleh anggotanya. Notasinya seperti dalam kurung kerawal, X di mana syarat yang harus dipenuhi oleh X. Contohnya, A adalah himpunan bilangan bulat positif yang kecil dari 5. Dinyatakan sebagai A sama dengan kurung kerawal X di mana X adalah himpunan bilangan bulat positif yang lebih kecil dari 5. Yang disimbolkan atau dinotasikan A sama dengan dalam kurung kerawal X di mana X elemen P, X kecil dari 5 sama dengan dalam kurung kerawal 1, 2, 3, 4. Materi bagian 1.4 itu adalah kardinalitas himpunan. Sebuah himpunan dikatakan berhingga jika terdapat N elemen berbeda dengan N bilangan bulat positif, sebaliknya himpunan tersebut dinamakan tak berhingga. Misalkan, A merupakan himpunan berhingga, maka jumlah elemen berada dalam A disebut kardinal dari himpunan A. Dinotasikan dengan N buka kurung A atau garis mutlak A. Nah, dari sini kita tahu kardinalitas itu adalah sebuah jumlah dari himpunan tertentu. Seperti contohnya, A sama dengan dalam kurung kerawal 1, 2, 3, 4, maka N buka kurung A sama dengan 4. Dengan elemen-elemen A yang berbeda adalah 1, 2, 3, 4. Dan B sama dengan, contoh kedua itu B sama dengan dalam kurung kerawal 2, 4, 6, 8, 10. Maka N buka kurung B sama dengan 5. Yang C itu sama dengan buka kurung A, dalam kurung A, dalam kurung kerawal A, maka N dalam kurung C itu adalah 3. Yang kedua itu adalah himpunan tak berhingga. Mempunyai kardinal tak berhingga pula, sehingga contoh himpunan bilangan real mempunyai jumlah anggota tak berhingga, maka N sama buka kurung R sama dengan tak hingga. Baik, terima kasih kepada Septiani. Selanjutnya materi 1.5 dan 1.6 yang akan dijelaskan oleh Nadia Janatul Haira. Kepada Nadia, dipersilakan. Baiklah, 1.5 macam-macam himpunan.
Macam-macam himpunan ada 4. Yang pertama, himpunan semesta. Di mana himpunan semesta ini adalah himpunan yang memuat semua anggota atau objek yang dibicarakan. Bisa kita lihat contohnya yang pertama, himpunan A sama dengan buka kurung kerawa 2, 3, 5, 7, 11, 13. Tutup kerawa, tentukan himpunan semesta yang mungkin dari A. Jadi himpunan semesta dari A itu bisa bilangan prima, bilangan asli, bilangan cacah, ataupun bilangan bulat, dan sebagainya. Bilangan himpunan semesta ini disimbolkan dengan S. Jadi, S sama dengan buka kurung kerawa, bilangan prima, tutup kurung kerawa. Dan seterusnya. Yang kedua, tentukan P sama dengan buka kurung kerawa 2, 3, 5, dan Q sama dengan buka kurung kerawa 1, 2, 3, 4, dan 5. Pernyataan manakah yang benar? Jika P himpunan semesta dari Q, maka P himpunan semesta dari Q pernyataan adalah salah karena anggota Q yaitu 1 dan 4 yang tidak termuat dalam himpunan P. Jadi himpunan P bukan himpunan semesta dari Q. Yang kedua, Q himpunan semesta dari P adalah pernyataan benar karena semua anggota P termuat dalam himpunan Q. Keduanya himpunan kosong, di mana himpunan kosong ini adalah himpunan koordinal sama dengan 0 atau disebut dengan himpunan kosong null set. Bisa dilambangkan dengan empty atau himpunan kosong. Contohnya E sama dengan buka kurung kerawa X himpunan X kecil X, maka NE sama dengan 0. P sama dengan buka kurung kerawa orang Indonesia yang pernah ke bulan, maka NP-nya sama dengan 0. A sama dengan buka kurung kerawa X himpunan X adalah akar persamaan kuadrat X pangkat 2 ditambah 1 sama dengan 0. Maka NA-nya adalah 0. Next. Ketiga, himpunan bagian atau subset. Himpunan bagian atau subset itu adalah himpunan yang semua anggotanya terdapat di dalam himpunan lainnya. Himpunan bagian biasa disimbolkan dengan subset yang artinya himpunan bagian dari, atau bisa disimbol juga bukan himpunan bagian dari. Nah, supaya kita nggak bingung, mari kita lihat contohnya. Yang pertama, misalkan terdapat 3 buah himpunan, yaitu himpunan A, himpunan B, dan himpunan C. Dengan masing-masing anggotanya adalah himpunan A 1, 2, 3, himpunan B 1, 2, 3, 4, 6, himpunan C 8, 9, 10. Maka bisa dibuat A sama dengan buka kurung kerawa 1, 2, 3, tutup kurung kerawa. B sama dengan buka kurung kerawa 1, 2, 3, 4, 6, tutup kurung kerawa. Yang C sama dengan buka kurung kerawa 8, 9, 10, tutup kurung kerawa. Ternyata setiap anggota dari himpunan A merupakan anggota dari himpunan B juga. Oleh karena itu, dapat dikatakan himpunan A merupakan himpunan bagian atau subset dari himpunan B. Sementara itu, karena semua anggota himpunan A merupakan anggota dari himpunan B juga, jadi himpunan B merupakan super himpunan atau superset dari himpunan A. Bisa kita tulis dengan simbol B superset A. Next, Ade. Nah, apabila terdapat suatu himpunan, maka kita dapat menghitung banyak kemungkinan himpunan bagian yang dapat terbentuk. Caranya yaitu menggunakan rumus, di mana rumusnya 2 pangkat N.
di mana N adalah banyak anggota himpunan. Terdapat sebuah himpunan A yang terdiri dari 3 buah anggota, yaitu A, B, dan C. Bisa kita buat A sama dengan buka kurung kerawa A, B, C, tutup kurung kerawa. Maka banyak kemungkinan himpunan bagian yang dapat terbentuk dari himpunan itu adalah 2/3 atau 8 buah. Kemungkinan bagian tersebut terdiri dari himpunan kosong, himpunan A, himpunan B, himpunan C, himpunan A, B, himpunan A, C, himpunan B, C, dan himpunan A, B, dan C. Next. Yang keempat yaitu himpunan kuasa, di mana himpunan kuasa ini adalah himpunan yang seluruh anggotanya merupakan kumpulan dari himpunan-himpunan bagian. Misalnya, kita contohkan himpunan kuasa dari A, maka dapat ditulis dengan notasi PA, dengan anggota-anggotanya merupakan himpunan bagi dari himpunan A. Banyak anggota himpunan kuasa dapat dihitung menggunakan rumus N pangkat PA sama dengan 2N pangkat A. Dengan NA adalah banyak anggota dari himpunan A. Contoh. Salah ya. Contohnya, misalkan terdapat suatu himpunan A yang anggotanya merupakan bilangan-bilangan ganjil kecil sama 5. Maka banyak anggota A adalah sebanyak 3 buah, yaitu A himpunannya 1, 3, dan 5. Jadi bisa kita buat A sama dengan buka kurung kerawa 1, 3, 5, tutup kurung kerawa. Jadi himpunan PA merupakan himpunan kuasa dari A dengan semua anggotanya merupakan himpunan bagian dari A. Jadi banyak anggota PA adalah 2/3. Di mana 3 adalah himpunan NA. Jadi 2/3 adalah 8 yang terdiri dari himpunan kosong, himpunan 1, himpunan 3, himpunan 5, himpunan 1,3, himpunan 1,5, himpunan 3,5, dan himpunan 1, 3, dan 5. Next, Ade. Slide selanjutnya enggak? N pangkat PA ya. Nah, yang kelima, ya 5. Nah, yang kelima himpunan berhingga dan tak berhingga. Jadi himpunan berhingga itu adalah bila banyak anggota himpunan menyatakan bilangan tertentu atau dapat juga dikatakan suatu himpunan tersebut berhingga bila anggota-anggota himpunan tersebut dihitung, maka proses perhitungannya dapat berakhir. Sebaliknya, suatu himpunan disebut himpunan tak berhingga bila banyak anggota-anggota himpunan tersebut tidak dapat dinyatakan dengan bilangan tertentu. Atau dapat juga dikatakan suatu himpunan disebut himpunan tak berhingga bila anggota himpunan tersebut dihitung, maka proses perhitungnya tidak dapat diakhiri. Contoh himpunan berhingga yaitu K sama dengan himpunan nama hari dalam seminggu. L sama dengan buka kurung kerawa X himpunan X kecil 100, X bilangan cacah ganjil. P sama dengan buka kurung kerawa X himpunan X negara-negara ASEAN. Q sama dengan buka kurung kerawa X himpunan X penduduk Indonesia. Yang kedua, contoh kedua yaitu himpunan tak
berhingga, di mana R sama dengan himpunan bilangan asli. L sama dengan himpunan bilangan cacah kelipatan 5. P sama dengan buka kurung kerawak X himpunan X besar 100, X bilangan bulat. Q sama dengan buka kurung kerawak X himpunan X bilangan bulat genap. Next. 1.6 yaitu kesamaan himpunan. Kesamaan himpunan ini yaitu himpunan yang memiliki elemen-elemen yang sama walaupun urutannya berbeda. Himpunannya sama dapat dilambangkan dengan sama dengan. Namun jika tidak sama dapat dilambangkan ketidaksamaan. Bisa dilihat di slide. Contohnya yaitu A sama dengan himpunan 1, 2, 3. Sedangkan B himpunan 3, 2, 1. Maka A dan B itu merupakan kesamaan himpunan. Karena tiap anggota himpunan A juga ada dalam anggota himpunan B. Yang kedua, A sama dengan buka kurung kerawak I N, D, A, B. Sedangkan B himpunan A, N, D, H, I. Maka dapat juga A dan B itu merupakan himpunan persamaan karena tiap anggota himpunan A ada pada himpunan B. Sebaliknya, himpunan B ada pada himpunan A. Yang ketiga, E sama dengan himpunan gajah, badak, jerapah, singa. Dan F himpunan singa, jerapah, badak, gajah. Maka himpunan E dan F merupakan himpunan kesamaan karena setiap anggota himpunan F himpunan anggota setiap himpunan anggota E ada pada himpunan F. Jadi himpunan F sama dengan himpunan E. Dah. Baik, terima kasih kepada Nadia. Selanjutnya materi 1.7 dan 1.8 yang akan dijelaskan oleh Tiara Resti Herman. Kepada Tiara, dipersilakan. Kelas 1.7 yaitu tentang diagram Venn. Diagram Venn merupakan diagram yang menyajikan data pada suatu himpunan yang menampilkan hubungan atau korelasi antar himpunan tersebut sesuai dengan kelompok. Diagram Venn pertama kali ditemukan oleh John Venn, seorang ahli matematika dari Inggris yang hidup pada tahun 1834 sampai 1923. Diagram Venn adalah suatu bentuk penyajian himpunan dengan menggunakan gambar. Cara ketentuan menyajikan diagram Venn sebagai berikut. Yang pertama, himpunan semesta digambar dengan persegi panjang dan diberi lambang S yang diletakkan pada sudut kiri atas. Kemudian, setiap anggota himpunan S digambarkan dengan nokta dan nama anggotanya di dalam persegi panjang tersebut. Selanjutnya, himpunan yang dibicarakan digambarkan dengan lingkaran atau kurva tertutup yang memuat nokta dan nama anggota tersebut. Ciri-ciri diagram Venn. 1. Himpunan semesta menggambarkan data atau nilai yang sedang dibicarakan. 2. Daerah yang merupakan himpunan A dan B, atau A gabung B. Yang ketiga, banyak himpunan anggota A saja, tanpa adanya himpunan B. Yang keempat, banyak himpunan anggota B saja, tanpa adanya himpunan A. Kemudian yang terakhir, banyak anggota himpunan semesta, namun bukan bagian dari himpunan anggota A dan himpunan anggota B. Lanjut. Contoh-contoh diagram Venn. Yang pertama, himpunan dengan jumlah sama.
Himpunan dengan jumlah sama di bawah menjelaskan bahwa semua anggota himpunan A sama dengan anggota himpunan B, yaitu himpunan A adalah 12, 10, dan 11, dan himpunan B adalah 10, 11, dan 12. Keduanya beranggotakan himpunan yang sama, sehingga kita dapat menulis A sama dengan B, seperti terdapat pada gambar. Yang kedua, himpunan berpotong. Setiap anggota himpunan A dan B yang berpotongan artinya adanya kesamaan antara data yang ada pada diagram Venn. Antara himpunan A dan B saling memiliki anggota yang berada pada perpotongan tersebut. Himpunan anggota A berpotongan dengan himpunan anggota B dan dapat ditulis dengan A gabung B. Yang ketiga, gabungan himpunan A dan B dapat ditulis dengan A gabung adalah jumlah anggotanya ditetapkan ke A dan atau anggota himpunan B atau keduanya. Kombinasi himpunan A dan B dihasilkan dari A gabung U sama dengan X di mana X elemen A atau X elemen B. Misalkan himpunan A adalah 1, 3, 5, 7, 9, dan 11. Himpunan B 2, 3, 5, 7, 11, dan 13. Ketika himpunan A dan himpunan B digabungkan, himpunan baru terbentuk yang anggotanya dapat ditulis A gabung U atau 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, dan 13. Seperti pada gambar diagram Venn ini tersebut. Kemudian irisan adalah bagian dari himpunan A dan B. Adalah himpunan yang anggotanya termasuk dalam himpunan A dan B. Misalnya, himpunan A sama dengan 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan himpunan B 3, 4, 5, 6, 7. Perhatikan bahwa dalam dua set ada elemen yang sama, yaitu 3, 4, dan 5. Dari kesamaan ini, kita dapat menyatakan bahwa lapisan himpunan A dan B yaitu 3, 4, dan 5. Diagram Venn-nya seperti yang ada pada layar. Yang kelima, komplemen. Yaitu himpunan tambahan A atau ditulis A komplemen. Adalah jumlah yang anggotanya adalah anggota himpunan universal tetapi bukan anggota himpunan A. Misalnya, anggota semesta adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Dan anggota himpunan A adalah 1, 3, 5, 7, dan 9. Kita dapat melihat bahwa semua anggota semesta yang bukan anggota A membentuk set baru, yaitu 0, 2, 4, 6, dan 8. Dengan demikian, komplemen dari himpunan A adalah 0, 2, 4, 6, dan 8. Kemudian diagram baris. Diagram baris merupakan diagram yang digunakan terutama untuk mewakili data yang diambil secara berkala dari waktu ke waktu selama interval waktu tertentu. Secara umum, diagram garis sering digunakan untuk melihat perubahan atau pertumbuhan sesuatu secara berkelanjutan. Mirip dengan diagram batang, diagram ini juga menggunakan sumbu horizontal dan vertikal yang saling berpotongan tegak lurus. Biasanya sumbu horizontal menunjukkan waktu pengamatan dan sumbu vertikal hasil pengamatan yang dilakukan. Pasangan nilai pada sumbu horizontal dan pada sumbu vertikal dibuat dengan titik yang mirip dengan titik yang digunakan dalam diagram Kartesius.
Selain itu, titik-titik tersebut berhubungan secara individual ke garis atau kurva. Biasanya sumbu datar menunjukkan waktu, sedangkan sumbu vertikal menunjukkan jumlah suatu nilai. Contohnya, lanjut. Langkah-langkah pembuatan diagram garis. 1. Atur poros secara horizontal dan vertikal. 2. Tulis nilai atau nama data pada sumbu horizontal dan frekuensi setiap nilai atau nama pada sumbu vertikal. Dan informasi pada tabel pada kedua sumbu. Buat poin yang cocok dengan nilai atau nama setiap data yang sefrekuensi. Gabungkanlah dengan poin yang dibuat dengan garis lurus. Kemudian beri nama diagram tersebut berdasarkan data yang diberikan. Contoh diagram garis. Pada akhir 1995 sampai 2004, dealer mobil selalu mencatat jumlah mobil yang dijual. Berikut adalah laporan pada diagram garisnya. Pada tabel terdapat tahun penjualan mobil dan jumlah penjualannya. Dapat dilihat pada grafik pada diagram garis, yaitu secara vertikal adalah jumlah mobil yang terjual setiap tahun, dan yang horizontal adalah tahun penjualan mobil. Dapat diketahui dalam tabel bahwa sebagian besar penjualan mobil terjadi pada 2001. Penjualan mobil cenderung meningkat pada tahun antara 1995 hingga 1997, sedangkan cenderung menurun antara tahun 2002 hingga 2004. Terima kasih, dikembalikan ke moderator. Terima kasih. Selanjutnya materi 1.9 dan 1.10 yang akan dijelaskan oleh Salsabila dan Mastri. Kepada Salsa kami persilakan. Baiklah, di himpunan bilangan ini ada beberapa macam, yaitu yang pertama, himpunan bilangan real. Himpunan bilangan real dapat dinyatakan oleh titik-titik pada sebuah garis lurus, yang mana kita sebut sebagai garis real. Setiap titik pada garis tersebut menyatakan suatu bilangan real, dan setiap bilangan real dinyatakan dengan sebuah titik. Contohnya, dapat kita temukan angka pada penggaris yang merupakan bilangan real, karena angka tersebut dapat diidentifikasi sebagai titik pada penggaris. Bilangan real ini juga sebagai sistem bilangan dalam bentuk desimal, di mana angka desimal angka berbasis 10 yang dibentuk oleh 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Bilangan real ini terdapat baik itu terdapat di positif maupun negatif, atau kita biasa disebut dengan min hingga sampai plus hingga. Contoh bilangan real yaitu 35, min 8, 0, 23, dan sebagainya. 2. Himpunan bilangan rasional. Himpunan bilangan rasional ini bilangan real yang dapat dinyatakan sebagai perbandingan dua bilangan bulat, yang mana sifatnya yaitu bilangan rasional ini kita dapat nyatakan dalam bentuk A per B. A per B, A dan B merupakan bilangan bulat, dan B tidak sama dengan 0. Contohnya seperti 45/100, intinya bilangan penyebutnya tidak boleh 0. Dan sifat selanjutnya yaitu tertutup terhadap operasi penjumlahan, perkalian, pengurangan, dan pembagian, kecuali pembagian dengan 0. Contohnya yaitu misalkan 3/5 ditambah 1/5 sama dengan 4/5. Dan 5/8 dikali 3/4 sama dengan 15/32. Yang ketiga, himpunan bilangan irasional. Bilangan irasional ini yaitu bilangan real yang tidak rasional atau komplement dari bilangan rasional. Bilangan rasional ini tidak dapat kita nyatakan dalam bentuk A per B.
yang dimana A dan B bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0. Contoh bilangan irasional yaitu seperti akar 5 atau V bernilai 3,14 dan V itu tidak sama dengan dan V 3,14 itu hanya mendekati 22/7 dan E itu 2,71828. Lanjutkan 4, himpunan bilangan bulat. Himpunan bilangan bulat yaitu bilangan real yang terdapat dari bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif, dan bilangan nol. Sifat dari bilangan bulat ini yaitu tertutup terhadap operasi penjumlahan, perkalian, dan pengurangan. Intinya bilangan bulat ini semua bilangan masuk ke dalam bilangan bulat, baik itu positif maupun negatif. Berbeda dengan himpunan bilangan asli. Kalau bilangan asli itu bilangan yang hanya terdiri dari bilangan bulat positif yang dimulai dari angka 1 dan seterusnya. Seperti misalkan min 6 ditambah 18, apakah dia merupakan bilang hasil dari min 6 ditambah 18 ini merupakan bilangan asli? Ya, karena min 6 ditambah 18 kan sama dengan 12. 12 merupakan bilangan asli karena dia bilangan bulat positif. Lanjut deh. Yang selanjutnya 1.10, ketidaksamaan. Ketidaksamaan yaitu kalimat pernyataan yang menyatakan hubungan tidak sama. Biasanya ketidaksamaan ini diberi tanda seperti besar, besar sama, kecil dari, kecil sama, dan tidak sama dengan. Contohnya seperti 5 kecil dari 30, min 6 besar dari min 10. Jika bilangan real A kurang lebih dari B, maka bisa kita tuliskan dengan A kurang B. Dan jika B dikurang A adalah bilangan positif, misalkan A, B, dan C bilangan real, maka jika A kecil dari B dan B kecil dari C, maka A kecil dari C. Contohnya 3 kecil dari 7, sedangkan 7 kecil dari 8. Maka bisa kita simpulkan 3 kecil dari 8. Yang kedua, jika A kecil dari B, maka jika A dan A ditambah C, kecil dari B ditambah C. Contohnya, A kita beri nilai 2, B kita beri nilai 4. Jadi 2 kecil dari 4, dan C bernilai 5. 2 ditambah 5, kecil dari 4 ditambah 5. Karena 2 tambah 5, 7, 7 kecil dari 9. Yang ketiga, jika A kecil dari B dan C bilangan positif, maka A kali C kecil dari B kali C. Seperti contohnya 2 kecil dari 3 dan C bernilai 4. Maka ini ada kesalahan, itu 2 dikali 4 kecil dari 3 kali 4. 6 kecil dari 12. Yang keempat, jika A kecil dari B dan C bilangan negatif, maka AC besar dari BC. Contohnya seperti 4 kecil dari 6 dan C bernilai min 4. Maka 4 dikali 4 min 16 besar dari 6 dikali min 4 min 24. Terima kasih kepada Celsia. Selanjutnya materi 1.11 dan 1.12 yang akan dijelaskan oleh Adit Tri Putra, saya sendiri. Harga mutlak. Semua bilangan mempunyai nilai mutlaknya masing-masing. Semua bilangan mutlak bernilai positif, sehingga nilai bilangan mutlak dari bilangan dengan angka yang sama, namun beda notasi positif dan negatif, akan mempunyai hasil bilangan mutlak yang sama. Jika X anggota dari bilangan real, maka nilai mutlak ditulis dengan mutlak X dan didefinisikan sebagai berikut. Mutlak X sama dengan X jika X besar sama dengan 0, min X jika X kecil dari 0. Selanjutnya. Berikut adalah sifat-sifat angka mutlak pada umumnya.
Yang pertama, mutlak X besar sama dengan 0. Yang kedua, mutlak X sama dengan mutlak min X. Yang ketiga, mutlak dari X kurang Y sama dengan mutlak dari Y kurang X. Yang keempat, mutlak X sama dengan akar X kuadrat. Yang kelima, mutlak X kuadrat sama dengan X kuadrat. Yang keenam, jika mutlak X kecil dari mutlak Y, maka X kuadrat kecil dari Y kuadrat. 7, mutlak X kali Y sama dengan mutlak X kali mutlak Y. 8, mutlak X per Y sama dengan mutlak X per Y tidak sama dengan 0. 9, mutlak dari X kurang Y sama dengan mutlak X kurang mutlak Y. 10, mutlak X tambah mutlak Y sama dengan mutlak X tambah mutlak Y. Selanjutnya, contoh. Contoh pertama, mutlak min 2 sama dengan 2. Contoh kedua, mutlak 6 sama dengan 6. Yang ketiga, mutlak dari 10 kurang 3 sama dengan mutlak dari 7 sama dengan 7. Yang keempat, mutlak dari 7 kurang 10 sama dengan min 3, sama dengan mutlak min 3, sama dengan 3. Yang kelima, selesaikan dan hitunglah nilai X pada persamaan berikut. Min 3 mutlak dari X kurang 7 tambah 2 sama dengan min 13. Cara menjawabnya, min 3 mutlak dari X kurang 7 tambah 2 sama dengan min 13. Min 3 mutlak dari X kurang 7 sama dengan min 13 kurang 2, yaitu sisi kiri dan sisi kanan dikurangin 2. Selanjutnya, min 3 mutlak dari X kurang 7 sama dengan min 15. Mutlak X kurang 7 sama dengan min 15 per min 3. Yaitu sisi kiri dan sisi kanan dibagi dengan min 3. Sama dengan mutlak X kurang 7 sama dengan 5. Maka nilai X mempunyai dua nilai, yaitu X kurang 7 sama dengan 5, di ruas kiri dan ruas kanan ditambah dengan 7, maka X sama dengan 12, atau X kurang 7 sama dengan min 5, ruas kiri dan ruas kanan ditambah dengan 7, maka X sama dengan 2. Sehingga hasil akhir nilai X adalah 12 atau 2. Selanjutnya, selang atau interval. Suatu selang dikatakan selang terbuka jika tidak mengandung kedua nilai ujung selang tersebut. Sedangkan jika mengandung titik ujung dikatakan selang tertutup. Selang terbuka, tertutup, dan tertutup terbuka jika salah satunya mengandung titik ujung. Selanjutnya. Sekilas tentang selang atau interval. Persyaratannya AB, interval tertutup atau interval kompak. Cara penulisannya kurung siku A, B. Definisinya X anggota bilangan real, di mana X besar sama dengan A, kecil sama dengan B. Grafik. Dengan grafik garis R, lalu titik A dan titik B bulat penuh. Selanjutnya, interval terbuka. Dengan cara penulisannya, kurung biasa A, B, definisinya X anggota bilangan real, di mana X besar dari A, kecil dari B.
dengan grafik garis R, garis titik antara garis A dan B, yaitu bulat kosong. Selanjutnya, interval setengah terbuka. Lebih tepatnya, buka kanan. Cara penulisannya, buka kurung siku A, B, tutup kurung biasa. Di mana definisinya X anggota bilangan real, di mana X besar sama dengan A, kecil dari B. Grafiknya garis R, garis A, B, di mana titik pada A bulat penuh, titik pada B bulat kosong, karena X kecil dari B. Kalau X kecil sama dengan B, kecil dari sama dengan B, bulatnya bulat penuh. Selanjutnya, setengah terbuka. Lebih tepatnya kiri terbuka. Dengan cara penulisan, buka kurung A, B tutup kurung siku. Definisinya, X anggota bilangan real, di mana X besar dari A, kecil sama dengan B. Grafiknya garis R, garis AB dengan titik A bulat kosong dan titik B bulat penuh. Selanjutnya. Notasi dalam kurung, buka kurung biasa, minta hingga, A, tutup kurung siku. Definisinya X anggota bilangan real, di mana X kecil sama dengan A. Dengan grafik R, A menuju minta hingga, dengan titik A bulat penuh, tak hingga diberi dengan tanda panah. Selanjutnya, kurung biasa minta hingga, A. X anggota bilangan real, X kecil dari A. Dengan grafik R, garis A menuju tak hingga, di mana A bulat kosong, titik bulat kosong, dan menuju tak hingga diberi tanda panah ke kiri. Selanjutnya, buka kurung siku A, tak hingga, tutup kurung biasa, di mana X anggota bilangan real, di mana X besar sama dengan A. Dengan grafik garis R, garis A menuju tak hingga, menuju plus tak hingga, dengan titik A bulat penuh, menuju tak hingga diberi dengan tanda panah ke arah kanan. Selanjutnya, kurung biasa A, tak hingga, X anggota bilangan real, di mana X besar dari A. Dengan grafik garis R, garis A menuju tak hingga, di mana A titik bulat kosong menuju tak hingga diberi dengan tanda panah ke arah kanan. Contoh. Kurung siku dari 1,2 sama dengan X anggota bilangan real. Maka X besar sama dengan 1, kecil sama dengan 2. Buka kurung siku 1,2 sama dengan X anggota bilangan real, di mana X besar sama dengan 1, kecil dari 2. Selanjutnya, buka kurung biasa 1,2, tutup kurung siku, sama dengan X anggota bilangan real, di mana X kecil dari 1, kecil sama dengan 2. Kurung biasa 1,2 sama dengan X anggota bilangan real, X besar dari 1, kecil dari 2. Contoh lain, 1. Himpunan real X sedemikian sehingga
X kecil sama dengan min 3, kecil sama dengan 7. Maka bentuk notasinya yaitu kurung siku dari min 3,7. Contoh kedua, himpunan bilangan real X sehingga X besar dari min 7. Maka notasinya dengan kurung biasa, min 7, tak hingga tutup kurung biasa. 3. Himpunan bilangan real X sehingga X kecil sama dengan 0. Dengan notasi buka kurung biasa, min tak hingga, 0 tutup kurung siku. Sekian dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan sesi tanya jawab, Pak Ditya. Baik, selanjutnya sesi tanya jawab. Apakah teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Kepada teman-teman yang ingin bertanya, boleh raise hand. Ada berarti udah paham semua. Iya, berarti. Kalau udah paham berarti udah ya. Karena kan kelompok 1 menjelaskan yang sudah pernah dipelajari juga waktu SMA ya, udah familiar. Pengertian himpunan, cara menyatakan himpunan, mana yang himpunan, mana yang bukan himpunan. Terus apa tadi lagi, diagram Venn, himpunan semesta ya. Kemudian gabungan irisan dari diagram Venn, terus cara-cara menyatakan himpunan ada dengan kata-kata, dengan simbol, dengan notasi gitu ya, dengan mencatat semua anggotanya. Kemudian tadi ada terakhir tadi Aditya menjelaskan tentang sifat-sifat bilangan mutlak nilai mutlak. Terus cara menyatakan himpunan yang masuk dan tidak masuk, kurung kurawal, kurung siku, dan kurung biasa. Bu rasa sudah dijelaskan dengan baik oleh kelompok 1 ya. Silakan mahasiswa memahami lagi dan mengerjakan latihan yang ada pada modul. Untuk mahasiswa sudah Ibu sediakan linknya. Ini PPT udah diupload, Adek? Belum, Bu. Ibu kan sudah sediakan link ya? Atau Iya, Bu. belum? Atau Ibu belum sediakan Sudah link? Ibu sediakan, Bu. Oh, udah Ibu sediakan di e-learning. Oke. Mau tanya, Bu, kan yang di e-learning itu berarti semua mahasiswa atau PPT-nya, Bu? Enggak, semua anggota kelompok 1. Berarti kalau misalnya kami kan kelompok 1, berarti pas yang kelompok 2, pas kelompok 2 tampil, berarti kami nggak perlu ngirim PPT lagi, Bu? Enggak. Yang anggota selain dari kelompok 1 juga enggak perlu ngirim PPT untuk pertemuan 1. Hanya kelompok yang tampil aja yang mengirim PPT. Nah, di earning kan Ibu kasih waktunya, deadline-nya sampai tanggal 24. Oh, enggak apa-apa. Berarti nanti ini kan seharusnya tanggal ini ya, tanggal sekarang ya, 18 bulan 10. Ya enggak apa-apa lah. Iya. Ya, baik, Bu. Terima kasih, Bu. Iya. Berarti minggu depan itu yang upload kelompok 2. Sudah tidak ada pertanyaan? Mengerti berarti semuanya? Oke, berarti yang dijelaskan sudah baik, berarti teman-temannya mengerti. Bu kasihlah satu pertanyaan penutup kalau gitu. Kumpulan pasir di pantai, himpunan apa bukan?
Kan tadi tuh kelompok penyaji udah menyampaikan mana contoh himpunan, mana yang bukan himpunan kan. Sekarang Ibu nanya, kumpulan pasir di pantai, himpunan bukan? Hah? Himpunan ya? Bukan. Yang jawab iya Bukan, Bu. apa alasannya? Yang jawab bukan apa alasannya? Yang jawab bukan alasannya karena pantai itu kan nggak jelas pantai yang mananya, Bu. Jadi pantainya campur-campur aja, Bu. Jawab bukan, pantainya campur-campur aja. Ya, nggak jelas, nggak spesifik. Nggak spesifik. Terus kalau yang jawab iya? Ada tadi yang jawab iya? Enggak, Bu. Enggak jadi iya, Bu. Jadi enggak. Nggak jadi iya, nggak jadi enggak. Ini Afifah ada yang di belakangnya ya? Duduk ya? Background doang, Bu. Masya Allah. Di background. Kok pakai background kayak gitu sih? Itu apa backgroundnya? Itu. Seperti ada orang duduk gitu di belakangnya ya dari tadi tuh memperhatikan. Ya, kalian tuh macam-macam aja. Itu memang ini background itu teh orang di dalam keluarganya atau memang background yang Itu background kalau yang pecinta K-pop itu tahu, Bu. oh K-popers toh. Oh, biar ngerasa ditemenin oleh ini itu siapa tuh? Siapa? Enggak tahu juga sih, Bu. Oh, Niru-niru si Caca kemarin, Bu. Jadi ikutan. ada aja. Ya, jadi apa himpunan pasir di pantai? Himpunan bukan himpunan? Bukan himpunan, Bu. Bukan himpunan, Bu. Bukan himpunan, Bu. Karena nggak bisa dicacah juga ya. Pasir kan banyak itu kumpulan ke pasir di pantai kan nggak bisa dicacah dengan jelas, nggak bisa ditentukan anggotanya dengan jelas kan. Begitu juga kayak tadi misalnya kumpulan wanita cantik misalnya kan. Cantik menurut Akil belum tentu cantik menurut Aditya kan. Nah, bisa beda persepsinya, nggak bisa ditentukan anggota-anggotanya siapa saja. Tapi kalau kumpulan bilangan asli itu pasti semua orang punya persepsi yang sama tentang itu kan. 1, 2, 3 pasti begitu kan. Rasional juga pasti pengertian orang adalah bilangan yang bisa dibentuk ke dalam P per Q. Dengan Q tidak sama dengan 0 dan P dan Q adalah anggota bilangan asli. Gitu. Ya, jadi kalau himpunan gula pasir juga kan nggak bisa dicacah ya. Apalagi tuh yang begitu-begitu. Itu kalau contoh himpunan dan bukan himpunan ya. Nah, katanya tadi sudah paham, yuk kasih satu pertanyaan aja, masih belum sama suaranya. Ya, silakan dipelajari lagi modulnya dan dipahami lagi. Itu kelompok satu pure ngambil dari modul Ibu atau ada ditambah-tambahin? Ada tambah-tambahin. Ada ditambah-tambahin, Bu. Ada ditambah-tambahin sepertinya ya, ada ditambah-tambahin. Nah, Ibu harap kelompok 2 nanti juga tidak pure mengambil dari modulnya, tapi juga menambahkan dari buku-buku lain gitu. Apa topik untuk kelompok 2? Oh, iya. Bentar. Mana? Kelompok 2 apa topiknya? Bentar. Mana tadi? Operasi-operasi ya. Operasi gabungan irisan selisih komponen. Operasi-operasi pada himpunan juga Ibu rasa sudah familiar kan? Makanya Ya. bisalah mahasiswa handle semua materi yang seperti itu. Oke, terima kasih mahasiswa atas partisipasinya. Ibu, tapi Afifah tuh ngeri itu backgroundnya ya, walaupun nggak lucu tapi ngeri kalau Ibu ngelihatnya. Kayak ada penampakan gitu di belakangnya. Ya, oke, terima kasih mahasiswa semua atas partisipasinya. Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.